morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Peradilan Tata Usaha, yaitu upaya administratif. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Iqbal, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, kelas G, semester 4. Baiklah, langsung saja teman-teman saya tampilkan video dari saya. Tidak setiap keputusan tata usaha negara atau KTUN yang merugikan dapat secara langsung digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administrasi disyaratkan untuk menggunakan saluran upaya administrasi tersebut. Apabila menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan atau pejabat tata usaha negara masih diberi kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu. Maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Selanjutnya, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara itu setelah seluruh upaya administratif yang bersangkutan digunakan. Hal ini tercantum dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu satu, prosedur keberatan, pengajuan keberatan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu. Dua, prosedur banding administratif, yaitu pengajuan keberatan kepada instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan, atau pengajuan keberatan kepada instansi yang berdiri di luar instansi yang mengeluarkan keputusan. Upaya administratif yang dilakukan menurut prosedur keberatan dan banding administratif disebut pula dengan nama administratif biro prosedur. Karena pada umumnya prosedural dari upaya administratif hampir selalu dimulai dengan pengajuan keberatan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dan setelah itu, jika tidak berhasil, maka permasalahannya dibawakan kepada badan atau pejabat atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Namun demikian, secara prosesual, kedua prosedur upaya administratif dimaksud harus dibedakan. Prosedur keberatan ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan perbuatan tata usaha negara dimaksud. Misalnya keberatan yang diajukan oleh seorang wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat pemberitaan, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan kelebihan pembayaran, serta pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Prosedur banding administratif ditujukan kepada badan atau pejabat atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara. Misalnya upaya banding yang ditujukan terhadap keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian atau yang sering disebut BAPEK. Sehubungan dikeluarkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang memuat hukuman disiplin, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai negeri sipil ruang 4 atau A ke bawah.
Dengan dimungkinkan adanya administratif birok, sebenarnya justru tidak sejalan dengan ide pembentukan peradilan tata usaha negara itu sendiri. Ide pembentukan peradilan tata usaha negara adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang pejabat tata usaha negara, juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di bidang hukum tata usaha negara. Oleh karena itu, dengan adanya proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga seringkali merugikan pihak pencari keadilan. Dengan adanya lembaga peradilan tata usaha negara yang dilaksanakan oleh suatu kekuasaan kehakiman dengan hakim yang berkualitas, maka tidak perlu dikhawatirkan atau diragukan akan menghambat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Proses peradilan tata usaha negara semata-mata hanya menguji keabsahan tindakan hukum pemerintah, bukan hal yang bersifat kebijaksanaan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.